Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG dan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eviana Nursal, NIM 2020-11307 dari kelas J Institut Teknologi PLN. Langsung saja. Yang pertama ialah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Secara pengertiannya, pembangkit listrik tenaga gas merupakan sebuah pembangkit energi listrik yang menggunakan peralatan atau mesin turbin gas sebagai penggerak generatornya. Turbin gas dirancang dan dibuat dengan prinsip kerja yang sederhana, di mana energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanis dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik atau energi lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari prinsip kerja sebuah PLTG. Yang pertama ialah fresh air atau udara segar. Udara ini akan masuk ke dalam kompresor. Setelah melewati kompresor, udara tersebut akan masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah, di dalam ruang pembakaran, udara ini akan dicampur dengan bahan bakar gas atau minyak atau yang biasa disebut dengan fuel, sehingga mengakibatkan dihasilkannya api dan gas bertekanan. Gas bertekanan ini akan dialirkan ke dalam turbin sehingga memutar turbin tersebut untuk selanjutnya dihasilkan energi listrik. Nah, sisa dari hasil gas pembakaran ini akan disalurkan ke exhaust gases untuk dilakukan pembuangan. Berikut secara tertulis dijelaskan prinsip kerja dari sebuah PLTG. Yang pertama, turbin gas yang digerakkan oleh prime mover atau penggerak mula akan memutar kompresor dan rotor generator yang terpasang satu poros. Udara masuk ke kompresor melalui katup untuk dinaikkan tekanannya menjadi kira-kira 13 kg per cm kuadrat. Kemudian, udara tersebut dialirkan ke ruang bakar. Selanjutnya ialah proses pembakaran. Pembakaran bahan bakar dalam ruang bakar menghasilkan gas bersuhu tinggi sampai kira-kira 1300 derajat Celcius. Gas hasil pembakaran ini kemudian dialirkan menuju turbin untuk disemprotkan ke sudut-sudut turbin, sehingga entalpi gas ini dikonversikan menjadi energi mekanik dalam turbin yang akan digunakan untuk memutar generator hingga menghasilkan energi listrik. Berikut video animasi prinsip kerja dari sebuah PLTG. Di sini bisa kita lihat prime mover atau penggerak mula akan memutar sebuah generator. Dan setelah generator ini berputar, selanjutnya si kompresor ini juga akan mengalami perputaran. Ini adalah fresh air atau udara segar yang masuk ke dalam kompresor dan melewati sudut-sudut turbin dan melewati sudut-sudut kompresor. Nah, di dalam kompresor ini udara ini akan mengalami yang namanya proses kompresi. Pada saat mengalami proses kompresi ini, udara tersebut mengalami kenaikan tekanan. Maksudnya mengalami peningkatan tekanan. Udara terus mengalir sampai menuju ke ruang pembakaran. Udara bertekanan ini sebagian besar dilakukan untuk pembakaran dan sisanya itu digunakan untuk mendinginkan si sudu-sudu kompresor, udara perapat dan udara pengaturan. Nah, di dalam ruang pembakaran,
udara bertekanan ini akan dicampurkan dengan bahan bakar gas atau minyak atau fuel sehingga menghasilkan proses pembakaran yang sifatnya konstan. Nah, setelah mengalami proses pembakaran, maka akan menghasilkan api dan juga gas bertekanan, seperti yang terlihat pada video ini. Selanjutnya ialah hasil dari pembakaran ini mengeluarkan atau menghasilkan gas yang bertekanan. Selanjutnya, gas bertekanan ini akan melewati nosa dan sudu yang bertingkat, di mana selanjutnya akan mengalami proses pengembangan bertahap. Gas hasil pembakaran ini akan terus melewati turbin sehingga mengakibatkan turbin tersebut juga akan mengalami perputaran secara terus-menerus. Gas bertekanan ini akan melewati turbin secara cepat dan di samping itu juga tekanannya secara transien akan mengalami penurunan. Nah, setelah turbin tersebut berputar dan menghasilkan energi listrik, selanjutnya ialah gas hasil dari pembakaran ini akan disalurkan menuju exhaust gases untuk dilakukan pembuangan. Seperti itu. Sekian video animasi prinsip kerja PLTG. Sekian penjelasan dari pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Selanjutnya ialah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin, di mana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar, serta MFO untuk start awal. Nah, berikut blok diagram prinsip kerja PLTU. Yang pertama adalah bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan pada umumnya ialah batu bara. Batu bara ini akan dimasukkan ke dalam boiler. Di dalam boiler, batu bara akan dilakukan proses pembakaran. Proses pembakaran ini menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan akan dialirkan menuju turbin. Uap ini akan menggerakkan turbin. Setelah turbin berputar, selanjutnya turbin ini juga akan menggerakkan generator. Dan setelah generator ini mengalami perputaran, maka akan dihasilkannya energi listrik. Secara ringkasnya, untuk PLTU dimulai dari energi kimia. Energi kimia ini akan berubah menjadi energi panas. Selanjutnya energi panas akan menjadi energi mekanik, dan energi mekanik inilah yang nanti akan berubah menjadi energi listrik. Secara tertulis, prinsip kerja PLTU dapat dijelaskan. Yang pertama, air diisikan ke dalam boiler hingga mengisi seluruh luas permukaan pemindah panas. Di dalam boiler, air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk melakukan kerja di turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Uap bekas keluar turbin masuk ke dalam kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah menjadi air.
air kondensat ini kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Demikian siklus ini berlangsung terus-menerus dan berulang-ulang. Berikut video animasi prinsip kerja PLTU. Ini merupakan kapal kargo yang digunakan untuk mengangkut bahan baku utama PLTU, yaitu batu bara. Selanjutnya, batu bara ini akan dipindahkan menuju storage area menggunakan conveyor. Ini merupakan storage area untuk dilakukan proses penumpukan batu bara. Setelah itu, batu bara yang dari storage ini akan dialirkan menuju bunker menggunakan conveyor dan reclaimer. Nah, batu bara yang dari bunker ini akan dialirkan lagi menuju pulverizer untuk dilakukan penggilingan batu bara, sehingga batu bara tersebut menjadi sangat halus. Setelah batu bara dalam kondisi sangat halus, batu bara ini akan dimasukkan ke dalam drum dan dicampurkan dengan udara panas. Setelah dilakukan pencampuran udara panas, maka akan terjadinya proses pembakaran di dalam drum tersebut. Setelah terjadinya proses pembakaran, maka otomatis hal ini atau peristiwa ini akan menghasilkan api. Nah, api yang dihasilkan ini berfungsi untuk memanaskan pipa kettle uap yang ada di atasnya. Proses pemanasan pipa ini berfungsi untuk menghasilkan uap. Ini adalah sisa hasil pembakaran batu bara yang akan digunakan selanjutnya untuk dijadikan sebagai konstruksi jalan. Setelah pipa tersebut mengalami pemanasan yang sangat maksimal, maka akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan dialirkan menuju ke 3 buah turbin. Di sini terdapat 3 buah turbin dengan tekanan yang berbeda. Yang pertama itu ialah turbin dengan tekanan tinggi, turbin dengan tekanan menengah, dan yang terakhir nanti kita lihat turbin dengan tekanan rendah. Uap yang dihasilkan dari pipa kettle ini akan melewati ketiga turbin ini. Selanjutnya, uap tersebut akan dialirkan menuju kondensor untuk dilakukan proses kondensat. Proses ini bertujuan untuk mendinginkan uap. Di kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan kembali uap agar bisa digunakan kembali di dalam drum kettle untuk dipanaskan kembali. Nah, uap yang dilalui pada turbin tadi itu memutar generator tersebut atau generator yang di samping turbin tersebut untuk menghasilkan listrik kembali. Selanjutnya,
listrik akan dialirkan menuju transformator dan kemudian di step up untuk dilakukan proses pentransmisian listrik ke pelanggan. Mohon maaf, maksudnya pentransmisian dan pendistribusian listrik ke pelanggan. Di sini bisa kita lihat, listrik sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Sekian video animasi prinsip kerja dari setelah dilakukan proses pembangkitan yang pertama tadi, masih mempunyai gas buang sisa pembakaran yang masih mengandung banyak energi panas, karena tidak semua energi panasnya dapat dipindahkan ke air yang ada di dalam pipa air kettle. Gas buang yang masih mempunyai suhu di atas 400 derajat Celcius ini dimanfaatkan untuk memanaskan. Nah, maksudnya setelah dilakukan proses pembangkitan pertama tadi, maka akan dilakukan proses pembangkitan berikutnya dengan menggunakan sisa uap yang ada di kondensor tadi. Akan tetapi uap tersebut tentunya tidak akan mengalami titik panas seperti pada saat di proses pembangkitan yang pertama, maka akan dilakukan pemanas lanjut atau superheater, di mana prosesnya mengalir uap dari boiler yang menuju ke turbin uap tekanan tinggi, sehingga uap ini mengalami kenaikan suhu dan semakin kering disebabkan adanya gas buang di sekeliling pemanas lanjut. Jadi ini berfungsi untuk memanaskan kembali gas buang sisa yang tadi. Nah, setelah melalui proses pemanas lanjut, gas ini akan mengalami penurunan suhu lagi, artinya panasnya tidak maksimal lagi, sehingga uap yang telah digunakan untuk menggerakkan turbin tekanan tinggi ini sebelum menuju turbin tekanan menengah dialirkan kembali melalui pipa yang dikelilingi oleh gas buang, sehingga akan mengalami kenaikan suhu yang serupa dengan pemanas lanjut. Jadi proses ini dinamakan dengan pemanas ulang atau reheater, sehingga dengan adanya tahap ini akan mengakibatkan si gas buang itu akan terus mengalami pemanasan yang maksimal, bahkan akan mengalami kenaikan efisiensi pemanasannya itu mencapai 3%, seperti itu. Dan proses pembangkitan akan terus berjalan terus menerus berulang-ulang seperti itu. Demikianlah video presentasi proses pembangkitan listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap yang diberikan oleh Bapak Rio Afrianda STMT selaku dosen mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.